Halo. Saya duduk. Jadi sebelumnya kenalin, saya Raja Danendra Hendrawan dari DKV 2024B dengan NIM akhir 100 atau NIM lengkap saya 24021264100. Jadi kenapa saya sungguh excited gitu, kayak nih ceria karena saya mepet deadline, saya telat ngumpulinnya, maaf ya Pak Tri. Kenapa saya hari ini ngerekam ini? Saya ingin membahas ya mouse yang tadi saya pegang, mouse, tapi bukan mouse ini, tapi mouse ergonomik. Jadi pada era ini kan kita pasti nggak bisa lepas gitu dari mouse. Jika orang yang bekerja di dalam bidang desain atau bidang yang memerlukan presisi, entah itu ya gamer dan lain-lain, ini sungguh menemani kita selama berjam-jam gitu. Nah, yang aku bahas sekarang bukanlah mouse biasa ini, mouse yang ceper ini, tapi mouse ergonomik. Saya nggak punya, cuma saya terinspirasi dari mouse ini. Saya punya keluhan yang mungkin sama dengan teman-teman gitu. Mouse biasa ini, apalagi mouse ceper ini, pasti bikin saya tuh ngeluh sakit di sini karena ya kita ini sudah bukan posisi netral tangan kita. Netral tuh seperti gini ya, biasa ini gini jadinya pegel gitu kalau lama-lama. Nah, kenapa saya bahas yang malah ergonomisnya? Karena ergonomis itu solutif dari yang saya keluh dari tadi. Nah, sebelum kesana kita harus tahu sejarahnya mouse dulu, baru kan mouse ergonomisnya. Jadi mouse dulu diciptakan pada tahun 1960 oleh Douglas Engelbart. Dia menciptakannya dengan bentuk mouse yang kotak, bukan seperti ini. Kotak, saya tidak punya contoh kotak seperti apa. Cuma kotak dan memiliki roda di bawahnya. Jadi tidak mengikuti kontur tangan. Setidaknya seperti ini kan mengikuti kontur tangan. Sebelumnya kotak. Nah, pada era itu PC masih yang tidak bisa dibawa dan lain-lain. Jadi mouse-nya ya tidak mengutamakan kenyamanan gitu, dan juga karena tidak berlama-lama di depan layar monitor, jadi ya sudah, yang penting fungsinya saja. Nah, pada tahun 1980 atau era 80-an itu PC itu sudah mulai digemari, lebih ke semua orang tuh hampir memiliki PC sendiri, PC pribadi gitu, nggak dari kantornya saja dan lain-lain, itu sudah ada di rumahnya. Maka dari itu semua orang pasti memiliki mouse gitu. Nah, pada era 90-an justru mouse ini bikin mouse ini bikin ya orang-orang tuh mengeluh karena memiliki keluhan yang sama dengan saya, seperti memiliki di sendi ini udah capek banget gitu karena berlama-lama. Nah, itu ada sebutannya sendiri, namanya CTS. Apa itu CTS? Sebentar. CTS atau yang bisa disebut carpal tunnel syndrome. Jadi itu suatu nyeri di pergelangan tangan, lama-lama merah gitu. Nah, itu sungguh tidak sehat ya teman-teman. Jadi ya pada keluhan itu pada tahun 90-an para desainer ergonomis tuh langsung memiliki kayak gerakan untuk mendesain gitu mouse ergonomik, mouse yang mengutamakan kesehatan dan kenyamanan untuk penggunanya. Jadi inilah mouse vertikal ergonomik. Nah, mouse vertikal ergonomik, kenapa saya mengambil mouse vertikal ergonomik? Karena masih memegang teguh prinsip Paul Hacker. Apa itu? Ada kutipan dari Paul Hacker yang berkata, "The product is not design, the experience is." Nah, pemahaman saya, menurut Paul Hacker, itu desain bukanlah dinilai melalui estetika visualnya saja, namun pengalaman pengguna lah saat berinteraksi dengan desain ini. Itu baru desain estetika. Nah, menurut Paul Hacker, Paul Hacker tuh bikin prinsip itu dengan
ya ada kerangkanya gitu. Jadi ada four pleasures framework. Nah, saya mengambil yang salah satunya ini, yaitu emotional pleasures. Apa itu emotional pleasures? Jadi emotional pleasures itu perasaan positif yang muncul akibat persepsi terhadap suatu benda, atau yang saya bahas ini kan mouse vertical atau mouse vertical ergonomic atau mouse ergonomic. Jadi mouse ergonomic ini bikin kita memiliki perasaan emosional. Apa itu maksudnya? Jadi pemahaman saya pada mouse vertical itu kan mengutamakan pengurangan tekanan pada pergelangan dan postur tangan yang netral secara tidak langsung, memberikan kenyamanan atau kenikmatan pada tangan pengguna. Jadi ya menurut saya karena kita nyaman, kita nikmat gitu, dan kita akhirnya tenang gitu. Nah itu yang bikin kita kayak mengasih perasaan emosional kita, yaitu tenang saat menggunakan desainnya itu. Dan ketenangan itu layak diingat gitu, bahwa desain ini, bahwa produk ya mouse vertical ergonomic ini sungguh bikin kita nyaman. Nah itulah estetika menurut Paul Hackett. Jadi ya itu sih yang menurut saya kenapa kok bisa masuk di estetika terapan yang masih memiliki prinsip dari Paul Hackett. Nah kemudian mouse vertical ergonomic masih menggunakan prinsip Maya. Apa itu Maya? Bukan Luna Maya, bukan dunia maya, tapi Maya kepanjangan dari, maksudnya singkatan dari Most Advanced Yet Acceptance. Apa tuh bang? Jadi Maya itu prinsipnya adalah inovasi baru tapi masih diterima sama orang banyak. Jadi tidak memiliki perubahan drastis gitu pada desainnya. Jadi mungkin yang bisa kita tahu dari kayak botol Coca-Cola itu yang awalnya genggamannya seperti itu, akhirnya yang seperti kita kenal beda sekali, cuma itu harus bertahap berevolusi. Nah kenapa bisa begitu? Karena membutuhkan familiaritas atau yang bisa disebut typicality. Dia memiliki familiaritas gitu. Padahal bentuknya beda, padahal bentuknya nggak seperti mouse ini, tapi masih memiliki familiaritas. Kenapa? Karena tombol-tombolnya masih sama. Jadi tombol-tombol scroll wheel ini itu termasuk dalam typicality. Nah, ada inovasi barunya, yaitu bukan gini posisinya, tapi gini. Yang akhirnya ini kayak netral, memiliki bantalan juga di sini. Nah itu bisa disebut novelty. Terus novelty, menurut saya mouse vertical ergonomic itu memegang kokoh dua konsep itu tadi, dan prinsip Maya. Jadi itulah mengapa mouse ini tuh menurut saya sungguh estetika sekali. Masih menerapkan Maya, masih menerapkan tadi pengalaman. Jadi sebelum itu kenapa sih kok mouse ergonomic itu nggak semua orang punya, termasuk saya nih, saya nggak punya. Saya tahu tapi saya nggak punya. Nah, karena mouse ergonomic itu memiliki harganya yang mahal, dan tidak semua orang memiliki frekuensi bekerja di dalam dengan layar monitor itu berbeda-beda mas. Jadi nggak semua orang tuh butuh. Nah jadi itu sih menurut saya. Dan juga itu memberikan status sebenarnya, karena hal itu jadinya memiliki eksklusivitas, dan juga kayak orang ini peduli dengan kesehatannya. Namun lagi-lagi nggak semua orang punya teman-teman. Jadi saya berharap sekali sih beli, cuma itu mouse itu menurut saya estetika banget, bikin kita nyaman gitu, bikin kita kayak yang prinsip Paul Hackett itu tadi. Jadi udah sih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, maaf jika banyak salahnya.